Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bersama dengan keluarga Gereja Kemah Injil Indonesia, Pos Pembinaan Warga Jemaat Family Palembang. Satu sukacita kita boleh berjumpa dalam peribadatan kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali merenungkan akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaat teduh dan diiringi oleh pujian atau lagu daripada organ. Dengan sikap berdiri, bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam pujian pembukaan yang terdapat dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita percaya bahwa setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ayat kedua. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan sengat makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan.
Kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Pujian yang sungguh indah yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan setiap hari, bahkan setiap pagi. Dan kebesaran Tuhan, kasih-Nya dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Dengan ayat, kita menyanyikan ayat yang ketiga dengan penuh sukacita, bahwa dosa diampuni. Dosa diampuni, tetap sentosa hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Kita akan masuk dalam khotbah dan salam dengan sikap berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Bapa, kasih yang kekal dari Yesus Kristus, pertolongan dari kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita sebagai orang-orang saleh, yaitu dalam nyanyian kemenangan iman nomor 40, Mari Orang Saleh. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan telah masuk di dalam persekutuannya, dan kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Mari orang saleh. Nyanyian kemenangan iman nomor 40. Mari orang saleh. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas segalanya, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Dua, nyanyian malaikat, soraklah dan puji rab surga, nyanyi indah dan bermain. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Kita akan masuk dalam nats pembimbing yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saatnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dan mempersiapkan hati kita untuk kita menyambut dengan sukacita setiap benih firman Tuhan yang akan kita terima. Dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 208. Injil yang memberi hidup. Pujian ini juga sangat indah untuk mengingatkan kita bahwa Injillah yang memberikan kehidupan pada kita. Injil elok, Injil heran, Injil yang memberi hidup kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendak nyatalah eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib ku nyatalah. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Kedua, berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya, suka dan sentosa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Interlude. Ayat yang ketiga, merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Demikian pujian kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dan sebelumnya saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari yang indah ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami diisi kembali oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya. Perlengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh 10 bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis
untuk mengganggu bahkan mencuri firman Tuhan ini. Untuk itu kami bersama-sama mengusir dan menolak kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkannya dan siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita dan telah mengumpulkan kita kembali dalam peribadatan ini melalui live streaming yang sedang dikembangkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, Pos Pembinaan Warga Jemaat Family Palembang. Ya, kalau disebutkan atau disingkat GKI FPTV, jadi belum terlalu terbiasa untuk menyebutkan hal ini. Jadi senang boleh berjumpa kembali dengan kita sekalian dalam channel ini. Mohon kiranya kita untuk membagikan, men-sharingkan kepada saudara, keluarga kita, sehingga lewat pelayanan dalam pelayanan channel YouTube ini dan juga gereja ini ada banyak orang boleh diberkati di dalam pelayanan yang sudah dipersiapkan ini. Nah, menyambung firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada tanggal 13, pada hari Minggu pada tanggal 13 yang lalu, bahwa tema yang saya angkat dalam pemberitaan firman Tuhan pada tanggal 13 Desember yang lalu adalah mengenai mereka disukai, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke 47, dan mereka disukai semua orang. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa dalam perkembangan gereja, di awal kita perhatikan jelas bahwa gereja mula-mula telah mengalami banyak perkembangan yang sangat signifikan. Pengaruh pelayanan dan pekabaran Injil sangat luar biasa. Namun sangat disayang dalam perjalanannya oknum hamba Tuhan atau para pelayan telah menyelewengkan Injil dalam kehidupan mereka. Mereka telah mengambil keuntungan untuk kemuliaan diri mereka, sehingga Injil bukannya berkembang tetapi mengalami kemerosotan, sehingga kekristenan banyak sekali mengalami tantangan oleh sebab pekabaran Injil telah banyak ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa pertanyaannya yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa apa yang membuat gereja atau mereka disukai, yaitu orang-orang atau para hamba-hamba Tuhan atau jemaat mula-mula. Apa yang membuat mereka disukai pada masa itu? Saya membagikannya dalam 3 bagian yang membuat orang menyukai dan senang dengan mereka. Bahkan orang yang berkumpul dengan mereka pun, sehingga mereka pun merasa senang ketika mereka dalam perkumpulan itu. Nah, yang pertama, tatkala orang-orang menyukai gereja mula-mula, persekutuan mula-mula, karena di dalam jemaat mula-mula ini, yaitu jemaat yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul, yang lembaga Alkitab memberi tema cara hidup jemaat yang pertama, ya, yang menjadi kekuatan daripada jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka memiliki kesatuan di dalam doa. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau kita perhatikan pada bagian ini khususnya di ayat yang ke-14, bahwa semua rasul-rasul
melibatkan semua anggotanya untuk melayani dalam pelayanan doa. Artinya tidak ada yang diam, tidak ada yang menganggur, tidak ada yang tidak memiliki beban dalam pelayanan. Minimal masing-masing diri mereka memiliki pelayanan di dalam doa. Seorang penulis buku berkata, rahasia pertumbuhan gereja yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berdoa. Artinya apa? Kenapa dia menulis seperti itu? Bukan karena dia tidak bisa menulis buku, tetapi dia mau menekankan dalam buku itu bahwa berdoa itu adalah bagian hal yang sangat penting ketika jemaat mula-mula mengalami kebangunan rohani. Mereka disukai oleh banyak orang. Mereka disenangi oleh masyarakat luas. Oleh karena apa? Mereka memiliki benteng dan pertahanan doa yang begitu kokoh dan begitu kuat. Dengan berdoa, gereja sedang memberi angin segar di dalam pelayanan. Artinya semakin sedikit jemaat terlibat dalam doa, kita terlibat dalam doa, maka akan membuat pelayanan tidak akan maju dan bergerak. Jadi doa atau kesatuan doa dan iman para rasul dan anggota-anggota jemaat yang sudah dimenangkan dan mereka layani pada saat itu membuat gelombang pelayanan yang begitu luar biasa. Yang kedua, apa yang membuat mereka atau gereja disukai pada masa itu? Yang pertama tadi memiliki kesatuan dalam doa. Dan yang kedua, pelayanan yang penuh urapan. Kalau bahasa sederhananya adalah pelayanan yang layak di hadapan Tuhan. Pelayanan yang dipersiapkan secara serius, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pelayanan yang didoakan, pelayanan yang digumuli, bukan sebuah pelayanan untuk gaya-gayaan, bukan sebuah pelayanan untuk show off, bukan pelayanan dibuat untuk menunjukkan identitas atau eksistensi dan keberadaan kita. Tetapi pelayanan yang penuh urapan, yaitu pelayanan yang dipersiapkan secara serius, mulai dari latihan, mulai dari belajar, dari sungguh-sungguh melakukan pelayanan itu sehingga akan terlihat dampaknya. Kita lihat pada bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 14 pasal 2 ayat 14 sampai 41. Kalau kita membaca semua memang banyak sekali. Tetapi kalau kita perhatikan pada bagian ini adalah khotbah Petrus, pengalaman pertama Petrus setelah Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka, dan Petrus yang tadinya sebagai seorang yang mudah sekali lari dari kenyataan, ya, tetapi dia tampil dengan berani, dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus untuk menjelaskan siapa pribadi Kristus Yesus yang telah disalibkan oleh orang Israel pada masa itu. Dan dampaknya tatkala pelayanan yang dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus itu akan berdampak dan menghasilkan banyak jiwa yang datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada kesimpulannya bahwa tatkala pelayanan yang dipersiapkan dengan serius, yang penuh dengan urapan dan didoakan akan membawa hasil dan membawa dampak untuk kerajaan Allah. Terserah kita sedang berada dalam sebuah situasi pelayanan, entah itu kita sedang dipercayakan sebagai penerima tamu, orang yang melayani membawa kantong kolekte, worship leader, song leader, pemain musik. Kita tidak boleh hanya berpikir bahwa yang harus penuh urapan itu adalah hanya pengkhotbah saja. Tetapi semua kalangan, semua unit, semua
hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, mereka harus secara serius untuk menekuni, melaksanakan, dan menerima pelayanan itu sebagai pelayanan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada suatu pelayanan di dalam gereja, dalam ibadah yang dikatakan pelayanan yang kecil. Tidak perlu ada persiapan. Contohnya penerima tamu. Siapa bilang penerima tamu itu mudah? Kalau Bapak Ibu Saudara yang terbiasa dijadwalkan dalam pelayanan aser atau penerima tamu, kalau tidak dengan senyum manis dan sapaan, maka besok-besok, minggu-minggu depan jangan harap gereja kita akan didatangi oleh orang. Ya, mereka akan ingat tadi siapa yang penerima tamu pada minggu yang lalu. Ya, jadi kita harus berlatih tersenyum, menyambut orang dengan kata shalom, selamat pagi, selamat datang beribadah. Kalau perlu diantar sampai ke bangku terdepan. Jadi karena dia datang lebih dahulu, maka si penerima tamu itu harus mengantarnya sampai ke depan. Nah, ini bukan sebuah pelayanan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang tertentu yang dapat melakukan ini. Dan kalau kita kasih orang yang sembarangan, yang tidak dilatih, maka situasi yang tadi saya sebut akan terjadi dalam pelayanan yang satu ini. Dan artinya bahwa tidak ada satu pelayanan yang begitu kita anggap gampang, enteng, dan mudah. Sehingga kita perlu persiapan secara serius untuk melakukan pelayanan ini. Kalau kita lihat Petrus bagaimana mengalami proses Tuhan, tidak gampang dan tidak mudah. Bukan karena kita melihat dia, karena dia diurapi Roh Kudus sehingga dengan kata-kata Roh Kudus, dengan kata-kata hikmat daripada Tuhan, dia mempresentasikan siapa Yesus pada saat dia berkhotbah. Oh tidak, Petrus juga mempersiapkan dirinya. Dia belajar dengan sungguh-sungguh mengenal siapa sebenarnya pribadi Yesus itu. Bukan berarti Petrus kemudian hanya menerima semacam transferan dari Roh Kudus lalu dia berkata-kata dengan seperti itu. Enggak, dia juga sangat mengenal secara manual selama 3,5 tahun tatkala mereka bersama-sama dengan guru mereka Yesus. Sehingga dia tahu siapa sebenarnya Yesus itu dan dia kenal dengan Yesus itu. Karena dia mau belajar, merendahkan dirinya dan bergaul lebih akrab lagi dengan Tuhan, dengan gurunya. Sehingga dengan hebatnya, dengan lantangnya, ditambah lagi dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus yang menaungi mereka pada masa itu. Sehingga pelayanan mereka berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Hasilnya apa? Ada 3.000 jiwa yang bertobat. Nah inilah pelayanan yang penuh urapan, pelayanan yang dipersiapkan. Kalau saat ini kita diperhadapkan dengan ibadah serba online, apalagi bukan peraturan, pemerintah sudah mengumumkan dalam menyambut masa Natal ini hanya boleh 50 orang saja yang hadir dalam gereja. Entah gereja besar atau kecil, 50 itu sudah menjadi target orang yang ada dalam gereja. Nah, bagaimana gereja menyikapi hal ini? Jangan oleh karena euforia Natal, apalagi pesta Natal, sukacita Natal, ternyata gereja menjadi klaster penghasil bahkan penyebar virus COVID-19 ini. Saya berharap Bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, panitia Natal harus menahan diri, menahan umat untuk jangan berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita mempersiapkan ibadah online dengan secara serius, ya, tidak main-main, itu akan juga memiliki urapan yang sama. Umat yang beribadah di rumah merayakan Natal, malam Natal atau hari Natal, tahun baru, ketika mereka berada di rumah dengan sikap pakaian yang hormat kepada Tuhan, dengan memuliakan nama Tuhan, dipersiapkan dengan baik, bukan sambil minum kopi atau makan, maka ibadah kita pun akan sangat terasa dampak dan manfaat dan urapan
daripada kuasa Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita secara serius menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga urapan daripada kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang menjadi bagian akhir dari khotbah berseri ini, yang temanya adalah mereka disukai. Nah, kenapa mereka disukai yang ketiga? Saya ingatkan kembali bahwa yang pertama tadi karena mereka memiliki kesatuan di dalam doa. Yang kedua karena pelayanan yang penuh urapan, atau mereka betul-betul mempersiapkan diri secara serius untuk terlibat dalam pelayanan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi komunitas yang akrab. Kita buka firman Tuhan lagi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagian yang sudah kita baca, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pada bagian ketiga dikatakan di sini bahwa menjadi komunitas yang akrab. Pertanyaan buat kita sekalian, dimanapun kita berada maupun kita yang di tempat ini, apakah komunitas kita, apakah persekutuan kita, apakah keberadaan gereja adalah gereja yang akrab? Tidak tidak hanya bicara jumlah. Kadang-kadang jumlah besar itu kadang-kadang banyak yang terlewatkan. Bukan berarti gereja tidak boleh besar. Tetapi janganlah kita melewatkan satu ini, yaitu keakraban, ya, kebersamaan, friendship. Bukan menunjukkan ketika kita sudah menjadi besar, berlomba-lomba kita menunjukkan bahwa saya yang paling besar. Ketika gereja kita mulai berkembang, mari juga kita bersama-sama menunjukkan segala apa yang kita punya, yang pada akhirnya menunjukkan kemanusiaan kita, bukan lagi memuliakan nama Tuhan. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mari kita akrab. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Antara suami dan istri. Antara suami istri dan anak-anak bagi mereka yang punya anak. Antara anak-anak dengan anak-anak. Antara abang dengan kakak. Dengan adik dengan kakak. Akrablah mulai di situ. Gereja tidak akan terlihat akrab kalau rumah tangga tidak akrab. Itu barometer yang sangat pas untuk dapat kita nilai. Sehingga keakraban itu akan dibawa keluar. Dan komunitas kita, persekutuan kita disukai oleh banyak orang. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa gereja yang sampai hari ini tidak akrab, tidak saling tegur sapa, bahkan berada di tengah-tengah kerumunan dan keramaian, terasa sendiri. Sehingga melalui khotbah atau firman Tuhan ini, mari kita kembali merenungkan, apakah dengan hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini mengakrabkan keluarga atau memisahkan, membuat keluarga bersatu atau membuat keluarga sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa barometer daripada akrab itu dalam persekutuan atau dalam sebuah gereja itu dilihat dari gereja, dari keluarga. Jadi jelas bahwa ketika gereja mula-mula disenangi, disukai oleh banyak orang, karena sesama anggota sendiri akrab, saling tegur sapa, tidak saling menyakiti, tidak cuek seperti bebek, tidak saling menista, ya, tidak saling menggosip, tapi mereka saling menolong. Ada yang merasa kaya, dia yang lebih banyak memberi, begitu ya. Ada yang merasa tidak punya, mereka lebih rendah hati. Dan ya sebaliknya,
saling menutupi, saling memberi, dan pada intinya keakraban itulah yang membuat mereka menjadi sebuah ladang penginjilan yang besar. Dan dampak itu boleh kita rasakan sampai hari ini. Walaupun sangat disayangkan kekuatan yang pernah terjadi dimulai dari Yerusalem itu sudah dimiliki oleh negara-negara yang lain, termasuk Indonesia. Saya berharap dengan hadirnya Gereja Kemah Injil Indonesia kurang lebih 92 tahun ya, akan juga membawa dampak kepada bangsa-bangsa yang lain. Dengan dibuktikan ada beberapa kali Gereja Kemah Indonesia melalui Departemen Misi telah mengirim banyak misionaris ke beberapa negara. Kita doakan kepada misi atau misionaris yang berasal dari Indonesia juga mampu membuat kehangatan dan mengakrabkan orang-orang percaya yang mereka layani. Dan kalau kita melihat gelombang penginjilan ini akan terus terjadi tatkala gereja masih terus menghembuskan napas dan menghidupkan penginjilan sebagai garda terdepan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berharap sekali dan berdoa supaya dimanapun kita berada, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kehadiran kita disukai dan kehadiran kita juga memberi dampak bagi masyarakat dan lingkungan yang kita layani. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dalam 3 bagian, yaitu mengapa gereja mula-mula atau jemaat mula-mula disukai. Mereka memiliki kesatuan dalam doa. Dan yang kedua, pelayanan mereka penuh urapan, dikerjakan dengan secara serius. Dan yang ketiga, menjadi komunitas yang akrab, yang bersahabat, bersahaja, dan saling tolong menolong. Kiranya gereja-gereja, secara khusus pribadi-pribadi Kristus, dimanapun kita berada, tatkala kita mendengar khotbah dalam channel ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai. Mau disukai? Amin? Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami sebagai gereja-gereja, sebagai anak-anak Tuhan dapat disukai. Maka kami harus melakukan 3 hal ini sebagaimana jemaat mula-mula telah melakukannya, yaitu memiliki kesatuan dalam doa, memiliki pelayanan dan yang penuh dengan urapan. Kemudian kami memiliki komunitas yang akrab, bersahaja dan bersahabat. Tentunya inilah ladang yang dapat kami kerjakan, yaitu penginjilan di hadapan kami, bahkan kami sedang terlibat di dalamnya. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan diiringi lagu Mari Orang Saleh. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 40, bagian ayat 1-nya saja. Persembahan dapat Bapak Ibu kirim atau melihat di screen, di layar, dapat dikirimkan melalui aplikasi Dana ya. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 40, Mari Orang Saleh. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah kepada marilah
masuk dalam doa syafaat, dan saya pimpin kita dalam doa syafaat dan persembahan ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih di dalam sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, baik aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih kami boleh melihat anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikan dalam satu semester ini dalam pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pendidikan berbasis online, kami boleh melihat hasil yang baik, penyesuaian yang baik yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kiranya melalui semuanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta Menteri dan jajarannya, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan hikmat tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Berkati kota Palembang di mana kami ada, sehingga para pemimpin-pemimpin kami boleh melihat bagaimana kebutuhan yang dapat mereka lakukan dan mereka prioritaskan untuk memajukan dan mensejahterakan daripada kota ini. Untuk itu kami mendoakan kota ini supaya Engkau memberkatinya dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 ini. Kami tidak tahu sampai kapan akan berhenti atau akan berakhir. Tapi satu hal, bahwa kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi kami. Dan kami tetap berdoa buat tenaga medis yang kami dengar bahwa ada sekitar 202 orang dokter yang telah meninggal dunia akibat pandemi ini, akibat virus ini. Untuk itu kami terus berdoa kepada tim medis dan para dokter yang ada di garda terdepan dalam penanganan kasus ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan kesehatan sehingga mereka terjaga dan terlindungi dalam merawat pasien-pasien yang positif COVID-19. Biarlah mereka juga dapat dengan sukacita, walaupun dengan susah payah mereka harus menghadapi situasi yang sulit. Tidak boleh bertemu dengan keluarga, bahkan mereka terbatas tatkala mereka beristirahat. Mereka harus mungkin 24 jam harus mengawasi pasien-pasien yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan pemulihan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi tim medis maupun tim dokter, sehingga penanganan COVID-19 ini segera dapat ditangani dengan baik. Demikian kami boleh mendengar kabar baik ada vaksin yang telah sedang dipersiapkan untuk diedarkan. Kami bersyukur bahwa pemerintahan ini boleh melihat akan kesulitan ekonomi bangsa dan negara kami, sehingga mereka memberi sebuah keputusan akan memberikan itu secara gratis. Kiranya Tuhan melalui keputusan ini akan membawa sebuah dampak yang positif bagi bangsa dan negara kami, untuk kami tetap memiliki sebuah optimisme yang kuat, yang baru, untuk kami melihat masa pandemi ini sebagai proses daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang lain yang juga mengalami keterpurukan ekonomi yang sama kondisinya dengan bangsa kami. Tuhan menolong mereka dan membangkitkan semangat gairah mereka untuk tetap beraktivitas dan berkarya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gereja Kemah Injil Indonesia, mulai dari pusat wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal, sampai ke pos-pos pelayanan pembinaan warga jemaat yang ada atau pos PI. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, para penginjil, untuk mereka dapat melayani dengan sukacita. Hikmat yang daripada Tuhan terus ada dalam diri mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan walaupun mereka sedang menghadapi kesulitan-kesulitan jemaat yang mereka layani, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan akan memberikan jalan keluar dalam mengatasi setiap kesulitan yang ada. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan kami yang sedang merintis pelayanan, maupun mereka yang diutus oleh Departemen Misi dalam melayani di Sumatera, khususnya program Sumasip. Kiranya mereka tetap diberikan semangat yang baru, hikmat dan kekuatan serta kemampuan yang baru untuk dapat membangun sebuah pelayanan yang dapat
menghimpun banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan dan memperkenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang-orang yang mereka layani. Kami juga berdoa buat misionaris yang diutus ke beberapa negara. Tuhan kiranya memberkati, mencukupkan segala kebutuhan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka yang sedang menempuh pendidikan di level S2, S3 maupun S1 yang sedang dibentuk di sekolah teologi. Tuhan kiranya mempercukupkan segala kebutuhan biaya dana yang mereka perlukan. Kami percaya bahwa tatkala mereka menyelesaikan pendidikan, mereka akan mempersembahkan kemampuan hikmat mereka untuk mengembangkan gereja ini dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, tatkala mereka mendengarkan siaran ini dan mengikuti ibadah ini, mereka boleh disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, dan mereka dapat kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu saja. Bagi mereka yang masih ragu-ragu akan iman dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka dengan teguh dan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami persembahkan. Mungkin ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami terbatas dengan hidup diri kami sebagai manusia. Dan Engkau yang tidak terbatas itu akan mengetahui setiap kebutuhan kami, dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Terpujilah nama Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa berkat. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam hidupmu. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Saat teduh di tempat. Puji Tuhan, mewakili pos pembinaan warga jemaat atau pos PWJ GKI Family Palembang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan menyambut tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.